Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Adapun judul hari ini, Salomo, Raja yang Bijaksana. Mata pelajaran agama Katolik kelas 5 sekolah dasar. Adapun yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita, yang pertama, beriman kepada Allah melalui kisah tokoh-tokoh Perjanjian Lama seperti Daud, Salomo, dan Ester. Yang kedua, percaya diri dalam berinteraksi dengan sesama dengan meneladani para tokoh Perjanjian Lama seperti Daud, Salomo, dan Ester. Yang ketiga, memahami karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh Perjanjian Lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Ester. Dan yang keempat, melakukan aktivitas-aktivitas mengenai tokoh-tokoh Perjanjian Lama seperti dalam kisah Daud, Salomo, dan Ester. Nah, yang menjadi indikator dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mengungkapkan iman karya keselamatan Allah pada diri Salomo. Yang kedua, menunjukkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain seperti Salomo. Ketiga, menceritakan secara ringkas kisah Salomo dengan kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Yang keempat, menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Salomo. Yang kelima, menuliskan niat-niat untuk meneladani Salomo. Salomo adalah Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Salomo adalah Raja pertama Israel yang berdasarkan garis keturunan. Salomo adalah anak Daud. Salomo adalah putra kedua Daud dan Batseba. Nabi Nathan menyebutnya Yedijah, kasih Yahweh. Perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan tidaklah mulus. Adonia, anak tertua Daud, mengadakan perlawanan dengan Salomo. Menghadapi hal ini, Salomo yang bersekutu dengan Benaya, anak Yoyada, dan Zadok, tetap memperjuangkan haknya. Daud, ayah Salomo, mendapatkan nasihat dari Nathan. Ia pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo naik tahta dan mengesahkannya dengan sumpah. Pada masa mudanya, Salomo hidup saleh seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenan di mata Allah, sehingga ia diberi anugerah kebijaksanaan, hati yang paham menimbang perkara. Selanjutnya, kebijaksanaan Salomo teruji ketika memutuskan perkara satu bayi dengan 2 orang ibu. Sebagai seorang raja, Salomo berhasil menata, mengembangkan, memperluas, dan menguasai daerah yang diwariskan Daud kepada Salomo. Salomo berhasil membangun bait suci yang di dalamnya ada ruangan khusus untuk tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.